Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel RDAY Official Haji Dwi Susanto, yang mana channel paling ditunggu-tunggu live streaming pencerahan Pak Haji Dwi Susanto. Dan seperti biasa balik lagi di segmen testimoni RDAY. Dan sekarang saya sudah bersama seorang ustadz, bukan sembarang ustadz, hello bukan sembarang Hello Kitty, bukan sembarang Kitty nih. Ustadz Hello Kelinci, Hello Kitty. Boy dong. Oke, Pak Ustadz, boleh diperkenalkan dulu nama orinya siapa, nama panggungnya apa, dan juga asal dari mana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat karibku semuanya yang ada di dunia maya, yang ada di dunia alam gaib juga boleh. Yang masih udah kenal aku, para jin, pada khodam boleh yang udah kenal aku. Namaku aslinya Rudi Cahyadi. Asalku dari Menteng, Jakarta Pusat, di Stasiun Sudirman. Kalau kalian tahu bundaran HI, itu di situ ada suatu masjid namanya Masjid Al-Falah. Tinggal nyari aja Ustadz Andi atau Ustadz Rudi Hello Kitty, tahu semua ya. Cuman sekarang saya tinggal di Tangerang, Di mana itu Tangerangnya? Di Tiga Raksa Pemda. Oh, Tiga Raksa. Raksa Pemda ya, yang Pak Jaki ya, kalau nggak salah ya itunya ya, wali kotanya Pak Jaki. Ya, saya tinggal di situ sekarang, punya rumah. Tadinya saya miskin, 3 kali kontrakan diusir, dirudahin, akhirnya saya tetap berjuang di jalan Allah, ngajar ngaji. Akhirnya Allah memberikan saya rezeki lewat jamaah, ada yang memberikan suatu hadiah, diberikanlah tanah, diberikanlah rumah, diberikanlah majlis taklim. Akhirnya berjalanlah sesuai doa, dan kesini-sininya malah ya dikasih anugerah lagi sama Allah, dikasih percaya sama Allah untuk menjalankan suatu nikmat yang namanya ujian dan cobaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita ke pembahasan testimoni ya, kenapa dipanggil atau ada gelar Hello Kitty? Bener kata Pak Haji Dwi ya, biasanya orang pengen terkenal itu harus punya nama aneh, betul gak guys? Nama panggung ya? Ya, nama panggung ya. Nama panggungku tuh dulu itu biasa aja, nama Ustadz Rudi. Ternyata pas aku klik di YouTube, di TikTok, di apapun banyak, Banyak banget. Dan ya? orang nyasar semua nyari nama aku kan. Akhirnya ya nggak terkenal lagi aku. Kan aku dulu ngajarnya itu bukan di YouTube, awalnya di Facebook. Oh. Jamaah aku tuh sampai 9.000. Wow. Itu sama Ustadz Jaka dulu. Nah, itu terkenal lah sampai tahun 2011. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, kita lanjut ke segmen testimoninya Pak Ustadz. Ya. Setelah intermezzo tadi sedikit ya. Jangan lupa di subrek dulu guys. Ini karena Ustadz Hello Kitty ini jauh-jauh dari Tiga Raksa nih, pengen testimoni doang nih. Karena banyak banget hajat-hajat yang terkabul setelah meraktekin ilmu RDAY. Bener? Betul banget. Sebelum ke RDAY udah meraktekin atau setelah datang baru meraktekin? Cerita muasalnya saya lagi kena anugerah ditinggal istri. Ditinggal istri Ya. Istri saya sebenarnya banyak, cuman kawin cerai. Ya, ini istri terakhir. Kalau boleh tahu. Saya bersumpah tidak akan kawin lagi, tidak akan nikah lagi kalau dapat yang sesuai dengan pilihan Tuhan dan pilihan saya. Sumpah saya ternyata dikabul sama Allah, dan saya berjanji di depan istri, depan keluarga, depan guru saya tidak akan kawin lagi, apapun yang terjadi sama istri saya dan saya. Bentar, saya potong. Istri saya banyak tadinya. Iya. Kawin cerai. Iya. Berapa banyak sih emang, Tat? Malu juga. Nanti sih bilang Ustadz cabul lagi, bukan ya? Enggak lah, ini kan dinikahin, digaulin. Kecuali digaulin dulu sebelum nikah ya, iya cabul ya enggak. Santri-santri diembat ya kan, enggak dinikahin. Wah, cabul. itu bahaya itu. Ini kan dinikahin, baru digaulin kan? Betul. Enggak cabul dong. Iya, takutnya kan banyak orang yang suka, yang nggak suka tuh, Ustadz apaan tukang kawin kan gitu ya guys. Ya emang bener tukang kawin. Tapi kan dia dihalalin. Iya, tapi kebanyakan yang kawinnya itu, mohon maaf, tidak ada yang normal. Bentar, maksudnya nih kawin tidak ada normal, si pasangannya, Si istrinya, si ceweknya. kategori apa itu nggak normal? Jadi gini, ada jamaah datang dengan ibunya, dengan bapaknya, jadi jamaah saya minta tolong, Ustadz, tolong tariin laki dong, kenapa anakku begini-gini di luar nikah, orangnya kabur, tekdung teralala, ya. Akhirnya aku cari dong jamaah atau santri yang mau, nggak mau, akhirnya gimana? Ya udah gini deh, daripada malu, keluarga malu gini, ya udah aku siap nikah.
Aku nikahin. Oh. Tapi aku nggak tidur ya, karena masih tekdung dong, kan nggak boleh kalau sebelum Iya. lahir ya. Nah, gitu. Ada juga kasusnya Menolong ya. menolong. Jadi dari Numbalin diri sendiri. Nggimana sih? Kok numbalin sih? Enggak gitu bahasanya. Gimana sih? Maksudnya membantu ya. membantu buat ngejaga harga diri aja. Terus Wow. banyak juga yang lebih parah lagi. Aku dapat yang katanya dia mandul. Mohon maaf ya, Neng atau Mbakku. Katanya dia mandul. iya, Berarti 19 dia tahun. udah nikah. Udah nikah 4 kali, katanya 4 kali, kata tetangganya. Kalau kata dianya sih baru sekali. Ngakunya. Ngakunya akhirnya dia cerai, dia pergi ke Taiwan. Maaf ya sayangku, anakku kalau lihat ini ya. Ini papamu nih. Di Taiwan mungkin sekarang dia. Aku kenal di Facebook, karena pengajian Facebook kan ya aku bilang tadi. Di Facebook Online itu ada ya. orang-orang TKI, orang apapun Malaysia dari Taiwan dari mana aja ngaji di Facebook itu, streaming atau apa. Nah, dia langsung curhat di DM aku, Pak Ustadz, aku 19 tahun dianggap mandul, aku periksa di sini kok aku normal, subur. Terus ya aku pengen buktiin bahwa aku nggak mandul. Terus gimana maunya? Mau gak Pak Ustadz ngawinin aku? Nikahin. Nikahin. Aku siap pergi ke Indonesia dengan rezeki. Terus. Emang bebek kali ya, main cacerot aja ya. Akhirnya apa? Aku bilang oke, tapi aku nggak punya biaya ke Taiwan. Enggak, aku aja ke Indonesia. Oke, itu yang kedua. Enggak, itu yang kelima. Istri Tiba-tiba kelima. loncat kelima. Yang pertama dulu. Yang pertama oke deh, kalau yang pertama bahasanya baru pulang pesantren. Aku dites sama kakak-kakakku, sama teman-temanku, katanya pesantren, katanya ini itu. Mana dong bukti itu cewek tuh, pelet tuh kalau bisa. Gitu awalnya guys. Nah, aku memakai ilmu RDAE itu sebenarnya sebelum kenal RDAE, aku ternyata udah pakai ilmu itu. Tanpa disadari. Tanpa disadari guys, ternyata ini ilmu benar guys. Apa tuh? Yang mana tuh? Camahan. Oh, di camahan. Di camahan. Ininya guys. Set. Yang ini. Rudal Burung. kita. Rudal. Nah, Iya, rudal kita ya dipegang. Set. Langsung salaman. Det. Nah langsung. Neng kenalan. Langsung dibilang. Iya. Ukti nih, ukti. Oh cewek dong. Ukti ya. Iya. Terus udah gitu. Boleh main nggak ke rumah? Boleh tapi aku masih sekolah. Nggak apa-apa ya. Kau main ke rumahnya. Masih sekolah. Dalam seminggu dia nggak mau tidur di rumahnya, taunya di rumah aku aja. Akhirnya digerebek sama semua masyarakat di Menteng, terjadi di Menteng Blora. Kalau mau percaya, tanya aja orang Menteng, bener gak tuh si Ustadz Hello Kitty itu bikin orang nggak bisa sekolah, nggak bisa tidur, digerebek. Balik dari pesantren, udah lulus nih ya? Udah lulus dong. Umur berapa itu? Aku masih baru umur 18-an ya. Buset, bocil meresahkan kayak begini ya kan. Zaman dulu kan belum ada FF. Jadi bocil meresahkan. Iya, gitu. Ya itu. 18 versus yang masih sekolah. Ini sekolah masih kelas berapa nih? Dia itu waktu kelas 2 di Tanah Abang. SMA? Kebun Kacang. SMA ya. Dulu mah namanya SMA ya. Boncang. Iya, Boncang, kebun kacang ya. Iya, belakang Bundaran HI itu, Grand Hyatt. GI, Nah itu, GI, GI, ya itu belakang situ deh sekolahnya. Nah udah gitu akhirnya kepala sekolahnya berhubung CS dan jamaah juga. Ada juga kita seorang koramil di situ udah CS, orang-orang polisi juga ke CS. Akhirnya ditolong dibantu gimana caranya nih anak ditikah tapi tetap sekolah karena lulus 1 tahun lagi saya. Oh iya bener. Iya, akhirnya ya udah, Ted kalau bisa jangan sampai melendung dulu. Nikah muda ya. Nikah muda akhirnya. Karena apa itu tadi? Takutnya ini anak stres gila gitu. Ya ini ya yang saya bingung ilmu camahan ini guys. Ternyata kalau nggak tahu cara batalinnya, cara nawarnya, aduh repot guys, nggak ada obatnya. Nggak ada Hati-hati ilmu obat, camahannya. Jadi RDAE top markotop. Jadi pelet paling ampuh tuh ya. Pelet nggak usah wiridan, nggak usah jikiran, nggak usah puasa kayak saya puasa tuh 41 hari mati geni. Tinggal di Nggak perlu. Tinggal set selaman langsung. Meledak tahu-tahu. Anak orang Oke, guys. singkat cerita akhirnya dinikahin, Ya. tetap sekolah nih. Tetap sekolah nanggung, dengan kan? dengan perjanjian dia hanya seminggu 2 kali sekolah. Itu nikah resmi dong. Ya, resmi KUA. Oh berarti dia udah 17 tahun ke atas ya? Iya. Udah punya KTP ya? Betul. Enggak sih guys sebenarnya. Cuman dicolong aja dulu lah. Ya udah. Intinya itu yang pertama. Istri pertama punya anak 4. Wow. Ini anakku nih nomor 3 yang ku bawa nih sekarang. Oke. Istri kedua tidak punya anak. Istri ketiga. Bentar. Anak pertama, ini istri pertama punya anak 4. Itu nikah berapa tahun, Tat? Masih inget gak? Nikah Berapa lama 2001. Startnya? Iya, startnya. Sampai kapan? Sampai terakhir kemarin 2016, 17, 18 sampai 2018. Oh berarti yang pertama lanjut, Kedua lanjut. nambah 1. Ya, yang kedua, ketiga tidur bareng tuh. Gimana? Sekasur tidur bareng guys. Bingung gak guys?
Duh. Percaya nggak? Jadi gini, ini istri pertama nih anakku ada tuh saksinya. Ini istri pertama, kata istri Pak, mau kawin nyelamatin orang mana lagi? Ada orang Bandung namanya I, kita inisial aja ya. Nah, I ya, di Majalaya. Ya. Halo sayangku ya, kalau lihat di Majalaya ya. Namanya I, dia itu kakaknya penyanyi dangdut di Barbar. Dia minta tolong, kananya adiknya begini. Ya udah kita tawarin ke anak muda, nggak ada yang mau. Begini itu kenapa tuh? Ya pokoknya kayak tadi lagi kasusnya. Tekdung. Kayak akhirnya saya lagi korban. Ya udah nikah sama aku. Mengorbankan diri. Mengorbankan diri lagi. Untuk membantu. Mau ditikahin. Istriku ikut. Ini anak mamahnya dia tuh, anakku ikut. Wow. Dengan satu syarat, beliin saya seperangkat pakaian. Kan di runghal namanya, kalau bahasa adik kakak kan di runghal kan ya. Kalau bahasa istri tuh ya gue boleh minta dong. Karena lu mau jadi bini muda kan gitu. Ya udah dipintalah. Mau tuh istri pertama di madu. Ya nggak tahu, aneh pokoknya dia bilang, demi keselamatan harga diri seseorang. Itu jalan AA. Itu pahala AA, itu surganya AA. Wow. Dan saya ikut AA dari surga kaki AA. Wow. Begitu guys. Itulah Islam yang baik guys. Ngeri sedap ya bini pertama ya. Ya, akhirnya kawin dapat 2 bulan, ternyata alhamdulillah aku berdoa tuh sama Allah jangan sampai jadi perutnya. Jangan sampai tekdung. Dikabul sama Allah, akhirnya kita cerai. Kan perjanjiannya apabila terus melendung, saya terus menjadi bapaknya. Oh, ternyata gugur. Ternyata 2 bulan aku berdoa sama Allah jangan sampai jadi. Ya Allah, gimana caranya? Pokoknya jangan jadi. Oke. Akhirnya ya cerai karena perjanjian. Oke, perjanjian kan? Berarti nggak nikah resmi? Nikah resmi dong. Resmi? Iya dong. Karena ada istriku ikut juga. Wow. Ada saksi. Oke. Oke, cerai kan? Oke, 2 Cerai. bulan. Kawin lagi. Dapat lagi. Yang begitu juga kasusnya. Ini Jogja. Halo Jogja. Jogja. Bini Jakarta, yang kedua Bandung, yang ketiga Jogja. Jogja. Dia kerja di BPJS Ketenagakerjaan. Oke, kita sensor aja ya. Ya, sensor. Tit. Tapi udah enggak sekarang, udah mantan. Udah enggak deh. Akhirnya. Itu anak berapa? Hah? Anak berapa? Dia nggak punya anak. Karena saya minta sama Allah jangan punya anak kalau ini. Itu kenapa nikahin dia? Kenapa itu? Begitu juga. Dia malu karena begitu juga sama pacar dan mantannya dia kabur lagi aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kasusnya sih kayak gitu. Yang ketiga tuh. Yeah. Yang keempat. Yang keempat Taiwan. Yang keempat bukan Taiwan. Siapa yang keempat? Hoshi. Saudara jauh. Saudara jauh dari istri. Ya, itu Dari istri. Iya, dari istri, malah dari istri. Itu kenapa itu yang keempat? Sama begitu juga pas pacaran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ditinggal kabur lagi aja dan tralala trili. Ntar nih para laki-laki nih, aduh. Jadi Berani semua berbuat. kasusnya sama. Berani berbuat, tidak berani tanggung jawab. Ente, kadang-kadang ente cemen juga. Beda yang kelima sayangku. Nah, yang kelima nih Taiwan nih ya. Taiwan nih. Berawal dari jamaah tadi tuh. Jamaah tadi di Facebook. Ngaji, curhat. Dia Dikira bilang mandul. 19 tahun udah diperiksa di Magetan, dia bilang mandul. Dia Padahal bilang- udah nikah 4 kali. Katanya tetangga, kata Kalau dia saudaranya. ngaku baru sekali. Kalau dia bilang ngaku sekali. Nah, udah gitu dia kabur ke Taiwan itu jadi TKI ya karena sudah nggak kuat, malu AIUEO. Dia jadi TKI, di sana dia periksa. Karena udah punya uang kan? Periksa, ternyata subur. Katanya Kata dokter baik-baik sana. aja. Ternyata katanya baik-baik aja. Nah, dia coba lagi, nggak tahu dengan cara apa dia coba. Mungkin dia bermain atau ayo nggak tahu lah ya. Itu aib. Nggak jadi juga. Dia bilang, Pak Ustadz punya doa nggak? Ada doa. Doanya siapa? Nabi Zakaria. Betul? Nabi Zakaria minta anak, toh? Nah, itu aku berdoa dengan Nabi Zakaria. Dia bilang, tapi saya di jauh, Pak Ustadz. Ya udah, lu pulang aja dulu ke Indonesia, lu kawin sama siapa kek? Maunya sama Pak Ustadz. Aduh. Ya udah, aku nggak punya duit, ke Taiwan kan jauh ya, cuma 15 juta sampai 20 juta ya. Nah, akhirnya dia bilang, saya punya uang, karena saya udah 5 tahun di Taiwan. Ya udah deh, silakan ke Indonesia. Aku kira bohong. Berangkat dia. Nggak taunya dikirim foto semua ini kan, tuh tiketnya, tuh ininya pulang pergi gini-gini. Ih beneran nih orang. Wah bahaya ini kalau jadi. Ay ngomong lagi sama istri, sama ini ya, emaknya dia. Untuk pembuktiannya. Pembuktian pulang. Saya bilang mah ada lagi korban kayak gini, tapi dia mah bukan hamil, tapi dia pengen hamil. Dia dianggap mandul. Gimana? Bantu jangan? Keren. Bantu. Bini pertama keren banget ini sumpah. Iya. Akhirnya datang ke Indonesia,
Dapat 3 hari langsung cari ustadz yang bisa ngawinin. Kita kawin, video call sama bapaknya karena bapaknya jauh. Yang tadi bilang kan di Magetan, video call, bapaknya bilang oke, nikah wali hakim. Oke ya Pak, ikutin ya Pak, diikutin. Kan pakai video call kan bisa ya sekarang modern ya gaya. Karena jauh. Ya udah nikah di situ selesai. Berbulan madu lah. Tapi sebelum berbulan madu saya baca doa yang Nabi Zakaria 3 kali. Tahan napas. Kita babu Rahman, babu Rohim. Babu Rahman yang punya cowok, babu Rohim punya cewek. Kita tiup. Ilmu camahan terpakai lagi di situ. Slebeo ya kan? Slebeo, mukanya kita usap. Perutnya kita usap juga. Jadi bunting. Ya kan? Ternyata betul guys. Cuman 2 malam bulan madu. Besoknya harus pulang lagi ke Taiwan. Di Taiwan hamil. Wadidaw. Hamil. Hamil. Pulanglah ke Indonesia dong. Karena hamil. Ya dah, nggak boleh dong. Hamil, karena kan si majikannya takut disalahin. Pulang Indonesia, akhirnya semua kontraknya dia bayar penalti 35 juta lebih. Ya karena kan belum selesai kontraknya. Iya. Dia harus bayar ganti rugi sama BPTKI lah ya. PJTKI. Ya itu semua ganti rugi. Ya udah saya bilang nggak apa-apa mah, rugi segitu ada kok, aku juga tabungan masih ada. Ya udah pulang Indonesia, ya hamil tinggal di 3 raksasa ini. Balangsak sama saya dia. Balangsak tuh ya tahu ya sampai diusir-usir ya di kontrakan. Balangsak. Kenapa itu disuruh-usir? Ya kan nggak punya duit lagi habis. Oh, ludes nih. Ludes kan duit tadi udah dibuat penalti. Akhirnya hamil ya ada saudara, ada temen. Kita berdoa sama Allah supaya dapat kelancaran karena harus disesar. Ya udah akhirnya lahir dengan bantuan semua orang. Lahirlah itu anak dan dapat 40 hari dibawa ke Taiwan. Anakku. Dan dia bilang di telepon, gimana A? Silahkan, karena itu maumu dan itu juga hakmu. Kamu juga mintanya hanya hamil, pembuktian hamil. Allah udah kasih seorang anak. Mau lanjut silahkan, nggak lanjut silahkan. Aku mau balik A ke mantan aku, silahkan. Akhirnya dia balik ke mantannya. Mantannya welcome dong. Welcome. Wow. Anakku sama dia sekarang. Halo Dede, namanya Lovely. Dahsyat, cewek. Cewek namanya. Sekarang udah 6 tahun umurnya. Wow. Ya, jadi halo Dede Lovely, kalau memang ada di Taiwan atau ada di Indonesia, nih papahmu. Ya, sama. Ya, bapak belum mati. Nanti kalau diwaliin bapak masih ada, ya. Oke, sama. Oke. Yang kelima tuh ya. Yang 5, Yang keenam. yang sekarang kabur. Enggak, nikahin karena apa? 6. Ini kan pergi ke Taiwan. Pulang kan? Bete dong, cowok 4 bulan, 3 bulan. Ini pertama? Bini pertama ya itu tadi, bini pertama mengasingkan diri di rumah emaknya. Oh, jadi biar ini laki gue dah Berbulan madu deh, berasik-asik sama bini-bini. berjuang untuk membantu para ciwi-ciwi yang butuh pertolongan. Betul, makanya istri pertama tuh sampai sekarang nih, kalau kemarin nggak nangis-nangis minta Bisa. izin kawin lagi, dia mungkin masih sama saya. Oh gitu. 2 kali istri pertama nih, mamahnya dia, mama anakku tuh, dia selalu bilang, Pak izin, kenapa? Ini karena ekonomi, bukan karena nafsu, bukan karena biologis. Boleh gak saya nikah sama temen SMP saya atau sanawiyah? Tak dulu, gue masih suka sama lo, karena lo istri pertama yang is the best. Selalu ngizinin gue kawin sama siapapun. Udah, tunggu 3 bulan, ngomong lagi. Pak gimana? Gini. Kalau lo udah melanggar hukum agama yang namanya JI, belakangnya H, gue ikhlas. Tapi kalau enggak, gue enggak. Langsung dibisikin. Oh, ya udah kalau gitu mah. Melanggar deh berarti. Nah, udah ngelanggar, ya sudah. Akhirnya saya ikhlasin, langsung saya salaman, banyak saksi, ada anak-anak, semua pada nangis. Anak-anakku pada nangis semua, yang 4, aku bilang talak 3. Wow. Silahkan nikah. Pada akhirnya itu lanjut ke ini enggak, apa namanya, kantor pengadilan agama? Enggak. Bisa. Oh, nih Sampai sekarang cerai nggak resmi ya, ibaratnya. secara ini aja. Secara surat agama. Secara agama dan surat sepotong lah. Bahasa Sunda mah surat sepotong. Dah. Kesininya stres karena nggak nyari istri. Ceramah kemana-mana, ngajar ngaji kemana-mana, sampai ke Lampung, ke Jogja, ke Bali, banyak ya di YouTube aku, lihat aja nanti. Aku ngajar kemana-mana, ke Bali, ke Lampung, kemana, ke Medan segala. Aku stres, banyak pikiran negatif orang. Ustadznya takutnya AIUEO negatif. Akhirnya banyak yang nganjurin, tat kawin lagi dong, kawin lagi buat ngejaga keharmonisan jamaah. Kok kamu jamaah? Kaitannya apa tuh? Kaitannya kalau aku duda,
nanti dianggapnya Ustadz cabul a i u o e o itu tadi. Oh, oke. Ngejaga oke. itulah. Iya, iya, Tapi iya. kalau ada istri kan minimal nggak ada yang ganggu. Oh iya, benar. Kalau ada jamaah cewek, ya ke istriku ngajinya. Kalau ada jamaah cowok, ya ke aku kan gitu. Nah, jadi aku harus ya mau nggak mau nyari istri lagi. Berarti nyari istri juga yang speknya bisa ngaji dong? Harusnya. Oke, paham agama ya? Iya, tapi tidak. Oke. Nggak dapet. Hanya doaku aja yang dikabul. Ya Allah, aku minta istri yang seperti istri yang ketiga, yang Jogja tadi. Putih kayak Cina, cantik, jangkung, badannya wangi, saya bilang gitu. Speknya ngeri-ngeri sedap juga. Ya, lihat aja Ustaz Facebook nih. aku sendiri, lihat aja. Spek tinggi aku. telegram centang biru. Oh ya kan? iya, udah bukan gigabit lagi, udah terabit aku pakainya. Ngeri-ngeri sedap. Yoi. Ustaz, ya. Oke, lanjut. Akhirnya ke-6 nih nikah nih. Keenam dapat lah, itu gara-gara bayar ya kreditan motor lah. Dia jadi sekretaris, ya ilmu camahan lagi. Set. Kenalan, Neng, kenalan. Warga mana nih? Warga Tangerang. Oh, warga Tangerang, Ya, Wartang. salaman, karena gara-gara si temennya bilang, Pak Ustadz udah dapet jodoh belum? Nah, emang, nih kalau mau janda, oh cantik begini muda, umur berapa emang? Umur 18, 19, wih, cantik, saya bilang. Muda nih. Ente di umur berapa Tat waktu itu? Waktu itu aku 38 ya. Anjay, Margonjay. Ya. Give up lah gue gini caranya nih kan. Udah guys, scan dulu videonya lah guys lah. Mengerikan guys. Ya kan? Oke, lanjut. Cuma salaman doang, ah. Ilmu itu tadi tuh. Sat, Pura-pura ke ya. kamar mandi dulu. Heeh. Mau kencing, udah aku salaman. Yaudah Neng, kenalan. Bener janda, bener Itu coba. ada bacaannya nggak tuh? Bacanya ada sih guys ya. Bacanya ada. Boleh kali spill dikit mah. Aduh. Apa rahasia tuh? Aduh, boleh deh buat teman-teman sekalian ya. Jangan. Ya jangan ya. Ya udah jangan. Ntar dia bisikin sama DM aja sama Bahaya. sama Regi. Kalau dipraktekin sampai nonton nih. Repot dunia persilatan. Hampir sama kayak yang YouTube-nya Mbak Usi. Sotomi yang terkenal juragan soto. Hampir sama. Teh usi. Iya, Teh Usi. Hampir sama kata-katanya itu. Goal gel gutak gitu. Goal geol gutak kita kalau kita kan enggak yang sikabayannya, tapi yang ujungnya itu ya kita bilang seperti itulah, gitulah guys, gitu. Iya. Selamat langsung pada malam itu jadi besoknya nikah, bingung nggak? Buset, gercep amat. Ini modenya mode satset ya guys ya. Ya, mode camahan, makanya saya bangga ketemu RDA ini, pimpinan Pak Haji Dwi Susanto, pemodal berkah, panjang umur ya, sehat Amin. walafiat semua keluarga dan AA juga. Amin. Itu ilmu ternyata benar guys. Sakti ya. Ini ilmu ternyata ilmu laduni, karena tidak ada di kitabnya. Oh. Saya cari-cari di kitab tidak ada. Kearifan lokal. Kearifan lokal karena nggak ada kan? Bener. Ya, segala ilmu centong aja nggak ada. Coba cari di Quran centong nggak ada. Bener. Ya, itu yang aneh gitu. Makanya ilmu-ilmu zaman dulu tuh yang benar kata Pak Haji jangan sampai hilang. Iya, kearifan lokal. Jangan sampai hilang guys ya. Yuk itu punya nenek moyang kita, yuk kita jaga, kita rawat ya. Bukan musyrik ya guys, Sebatas bukan gimmick nyeleneh, ya? bukan itu hanya gimmick aja. Buat ngeyakinin kita kepada Allah ternyata ilmu Allah tuh luas. Iya. Karena Ya. kalau misalkan centong, camahan, sana dalam kalau dibilang musyrik, ya apa kabar? Obat medis dong. Betul. Kalau dibilang musyrik, Nabi Musa alaihissalam megang tongkat belah lautan. Nah, kan tuh nggak masuk akal. Tapi Masuk akal levelnya kan nabi, tongkat. level nabi kan dia Oke. punya apa wahyu ya. Ya punya ini lah ya. Ibaratnya. Punya karomah lah punya ini ya. Nah, tapi kan yang namanya Allah yang terserah Allah dong ya mau ngasih lewat apa? Kalau nabi itu bukan wahyu kan malaikat ya. Wahyu kan Nabi. Wahyu nabi ya. Iya. Ya itulah. Nah, seperti itulah udah nggak usah ke arah situ lah guys. Yang penting kita ilmu. Ilmu itu banyak ya guys. Ada ilmu puhun, ilmu karuhun, ilmu jengjawokan, ilmu mantra, ilmu hitam, ilmu putih. Banyak saya guys. Nama-nama ilmu apal semua guys. Ilmu RDAI ini ya. Ini ada yang unik, yang ilmu laduni. Laduni artinya itu tiada, duni dunia. Berarti ilmu yang nggak ada di dunia. Jadi bersyukurlah pada teman-teman yang sudah mampir di channelnya Regi RDA ini, ya bersyukur karena Ini kalian. channelnya Pak Haji ini. Channel Pak Haji kan RDA kan? Kalau saya mah bukan ini. Sebagai ininya aja ya moderator ya. Iya sebagai host. Host kearifan lokal ya kan. Ganteng. Masih muda guys. Host kumaha aing. Jadi guys jangan khawatir, ada dalilnya, ada semuanya. Apa yang Pak Haji bilang semuanya ada dalilnya. Di surat Al-Baqarah ayat 223 silahkan baca. Kalau untuk masalah camah-camahan dengan istri itu ada. Ya, jadi kalian nggak usah khawatir ya.
Ayat berarti kalau dari Quran ayat ya. Itu kalau mau sok-sok dalil, sok-sok ini, sok itu, orang-orang yang AYUEO yang belum nyampe ke syariat, hakikat, tarekat, marifat ya. Kalau ilmu itu ada 4 ya guys. Ilmu di Islam itu ada 4, ada syariat, tarekat, hakikat, marifat. Kalau sudah sampai ini menguasai, kalian nggak bakal gontok-gontokan. Kunut aja nggak bakal berantem. Oh yang ini nggak kunut, oh yang itu kunut, nggak bakal berantem. Ya intinya mau kunut boleh, nggak kunut juga boleh. Boleh, hak masing-masing. Yang penting kan wajibnya dijalanin, Ah iyalah, ya kan? betul. Jangan sampai bergontok-gontokan, bener sih. Bener. Oke, kita skip gontok-gontokan. Yang ke-6 nih, si sekretaris di pembayaran motor. Motor. Nah, salaman. Malam itu kita ke rumah dia, malam itu kita langsung ngomong emaknya, bapaknya langsung yes. Jadi bingung lagi gak? Anjay Margonjay, ini benar-benar ngeri-ngeri sedap nih. Karena Ustaz apa? ini. Bahasa Sunda kan nganjang ya kalau ngapel tuh ya. Nganjang, Nganjang pakai motor, ngerayu anaknya beliin susu, tetek bengek biasa lah. Wah, modal pertama cowok kan gitu bejatnya. Ngerayu dulu kan, beliin banyak makanan apa gitu karena anaknya masih kecil. Ini buy one get one nih. Yoi, buy one kan dapat anak kan. Udah gitu, gimana caranya mak bapaknya setuju nih? Anaknya udah oke kan tadi siang. Oke, ambil, set masukin camahan, het. Pegang rodal kita, selaman mak bapaknya bu, langsung bilang iya silahkan mau kapan nikahnya. Aduh, lampu hijau guys. Lampu hijau guys. Bahaya nih kalau dikasih tahu ilmu Camahan. harus ngomongnya apa gitu kan, mantranya apa nih. Kita juga ada mantra. Kalau mantra saya mah bebas lah diperjualbelikan. Maksudnya bebas disebarkan gitu ya. Saya juga punya mantra, tapi nanti aja di akhir video lah. Kalau kalian mau nonton, mau tahu ya nonton sampai akhir ya kan. Oke. Terus. Nikah tuh. Selamatan rumah malamnya, besoknya siang selamatan nikah. Resmi atau tidak resmi? Itu resmi. Oh resmi juga. Iya, resmi juga. Berbuku nikah tuh ya. Iya. Wow. Amazing. Luar biasa tuh. 6, 7. Yang 7 tidak resmi, yang 6 resmi. Yang 6 resmi kan tadi Ya kan ini kan kabur nih. Belum kawin lagi dong, belum ke 7 berarti. Masih 6. Oh yang 5 kan Taiwan. Aku sebutin ya nama-namanya. Sorry nih. Tuti, emaknya anak yang pertama. Mala, Irma, Bandung, Jogja. Irma Bandung nih. Jogja Weni. Yang kedua tadi mana? Bukan yang Bandung. Mala. Mana? Mala nih yang bilang saudara dari istri. Oh yang kedua tuh yang saudara. Terus 3 Bandung. 3 Bandung, Jogja. Irma, Jogja. 4 Jogja, 5 Taiwan. Taiwan. 6 Arianti. Nah si leasing nih, si sekretaris nih. Betul. Itu ke-6. Nikah resmi. Iya. Kabur. Gara-gara selingkuh dengan TikTok udah 2 kali. Gimana? Maksudnya followersnya dia di TikTok? Salah saya sih guys. Salah saya ngizinin istri main streaming TikTok live. Oh. Jadi waktu itu ada kebangkrutan di 3 usaha counter saya. Punya counter handphone 3 biji di daerah Stasiun Daru, 3 Raksa, sama daerah Kutruk ya. Itu saya ada kebangkrutan, istri bilang, "Pah, gimana? Sekarang papa kan udah nggak ngajar ngaji lagi, nggak kayak dulu viral sampai kemana-mana terbang terus kan. Karena papa udah bilang capek, mau di rumah aja istiqomah, ibadah. Terus kita kan harus terus makan, karyawan harus digaji. Ini 2 tempat udah bangkrut, ada tinggal 1 tempat konternya. Terus boleh gak online? Awalnya, kan di situ udah video-videoan. Iya, tapi mau belajar streaming gitu live, nawar-nawarin, monggo. Kalau memang demi kebaikan, ya kok Pak, nanti kan uangnya kan buat kita juga makan. Oke. Setuju dong? Aku ajarin lah, karena aku juga ada background IT dulunya. Aku ajarin lah tentang dunia-dunia medsos ya. Udah diajarin. Ternyata yang namanya orang udah live, kenalan dong. Ayo Mbak, berapa itu harganya? Ayo Mbak, A, I, U, E, O. Saking asiknya. Modus dikasih lah paus, dikasih ini, gift-nya kan, dikasih ini. Iya. Seneng dong? Mintalah nomor WA. Oh, ini spender nih awalnya. Yoi, spender betul. Akhirnya apa? Dia belajar lah PK-PKan toh. Jadilah spender gila-gilaan kan. Habis itu orang sampai duitnya entah berapa juta. Lenyap tuh orang tuh sama istri. Akhirnya si istri di belakang layar tuh ternyata ada main. Ada permainan. Ada permainan. Ya makan duitnya akhirnya jadi duit haram bagi saya. Karena tidak jujur. Karena bilangnya apa? Aku single. Aku janda. Aku sendiri. Ngakunya setiap itu, makanya aku kaget. Kok setiap habis main tok-tok dia selalu bilang, "Pah, mau makan apa malam ini? Mama dapat rezeki gini.
yuk ininya kita cairin dolarnya, kan dolar ya sifatnya ya. Si gipnya itu jadi dolar ke rupiah, ke dana atau apa gitu. Oke, makan. Kok aku kesininya makin curiga, kok makin semangat, makin bahagia, makin ceria. Setiap aku sholat tahajud aja suka bingung tuh, nih ngobrol sama siapa, kok serius. Tadi kan ketawa-tawa kan biasa. Nggak khusyuk dong. Nggak khusyuk dong sholatnya. Nah, di suatu ketika malam satu pergantian baru, tahun baru 2023 kemarin, aku nyalain mobil, mah kita mau ke rumah karyawan. Mau malam tahun baruan di sana di Sukabumi. Mau butuh apa aja, kita bikin itu aja Pak, bikin makanan Koreaan. Barbecue. Oke, kita mau belanja. Aku panasin mobil. Nggak taunya aku panggil, "Mah, ayo berangkat." Kok nggak mau berangkat? Aku ngintip kamar. Lagi sayang-sayangan, "Hai sayang, aku pergi dulu ya sama bapakku." Aku dianggapnya bapaknya. Oke. Karena merasa aku tua kali ya. Nah, ya udah sayang, nanti tolong dihapus semua ya, semuanya dihapus. Aku juga dihapus, jangan sampai ketahuan karena bapakku suka periksa-periksa HP aku, dia mah ahli katanya bidang kayak gini katanya. Oh iya nggak usah khawatir, aku juga bisa kok ngerti. Aku dengerin aja, udah pas dimatiin aku ngerebut handphonenya. Aku pura-pura, sayang kembali lagi dong, bapakku nggak ada. Dibalas lagi, oh iya mau ngobrol apa, video callan yuk. Nah dari situlah yang namanya manusiawi ya, keluarlah emosi amarahnya. Syaitonirrojim nih ya. Syaitonirrojimnya akhirnya ada sedikit penganiayaan dikit, ya dikit besar. Malam itu dia kabur karena habis tak pukul. Besoknya dia bawa polisi ke rumah, bawa babinsa lah semuanya, perangkat desa juga dibawa, kelurahan. Aku disidang lah di rumah, kata polisi bilang, Pak Ustadz mohon maaf udah dilaporin, gini-gini mau dibawa nih, sebentar lagi ada mobil datang. Terus sebelum Pak Ustadz mau dibawa, mau dijemput, mau di BAP, saya mau nanya dulu. Iya, nggak mungkin Pak Ustadz kesetanan mukulin istri kalau nggak ada sebab dan akibat. Nggak ada sababiah, karena Pak Ustadz sifatnya senyum, humoris, ketawa-tawa gitu kan, nggak pernah kelihatan sangarnya gitu. Kok ke istri bisa ada tanda kayak gini, biru gitu kan. Udah tanya sama istri, udah sepihak. Makanya kata bagian polsek suruh ustadznya tanya lagi sebelum dibawa. Harus klarifikasi dua arah mediasi lah bahasanya. Bener. Oke, mediasi lah di rumah. Oke, bilang, oke, memang ada sebab akibat nih handphone. Sudah saya screenshot semuanya, baca. Pas dibaca sama Pak Babinsa yang pakai baju roreng ya, langsung bilang gini, kalau ini jadi istri saya tembak. Wow. Kalau ini istri saya ngelakuin kayak gini, saya tembak. Biarin saya dimutasi atau saya diapain di penjara secara militer nggak apa-apa. Karena apa? Memang bejat ini istri di belakang suami. Marah dong, minta maaf. Ini disuruhlah hapus TikToknya, semuanya udah oke. Damai, peluk-pelukan, oke, udah bayar-bayan. Aku ditelepon sama orang kelurahan, "Tad, awas, perhatiin jangan sampai main TikTok lagi." Siap? Nggak taunya besoknya ngerayu lagi. "Pak, kita nggak makan lagi kalau kayak gini." Terus kemarin kan udah ketahuan, nggak bakal deh Pak, nggak bakal diulangin, kan udah diblokir semua. Terus ya cuman iklan-iklan doang, streaming juga kan ada Papa nanti tiap hari dampingin. Papa jadi orang lain deh akunnya. Oke, siap. Aku bikin akun bohongan kan, aku jadi orang lain, iya. Nggak taunya main lagi lebih parah. Lebih parah guys, sampai PCS. Tahu PCS guys? Video call sek. Wadidaw. Yang mau lihat gitu. Ya, tapi mohon maaf ya guys, itu aku sensor ya. Karena aib ya guys. Jadi di situ udah ketahuan, saking dia takutnya, aku lagi sholat tahajud, aku jebak di tahajud lagi, aku sholat, ternyata dia lebih pintar. Dia ambil kartu handphone aku, dia blokir ATM apa sih M-Banking BCA aku, duitnya nggak ada juga, semuanya. Dia kabur. Karyawan aku teriak, "Pak, si teteh kabur." Aku lagi sholat baru 6 rakaat, langsung lagi Allahu Akbar, langsung loncat. Kabur. Ngejar. Akhirnya apa? Kelihatan di sono dia naik motor sama cowok. Wah, mau ngapa nama? Mau kenapa mau ngapain begini? Jangan kabur mah. Nggak denger dong, udah jauh. Aku langsung ke tangga minjem motor. Berhubung aku nggak bisa kopling karena pakai FU Satria, aku pakai kopling, aku kejar, belokan, mata bolor, nggak pakai kacamata. Waduh. Nyerosot, berdua dengan karyawan semuanya bongsrot, aku juga bongsrot. Udah langsung aku bilang, gimana dek, kita pulang atau kita ke rumah emak nih?
Ke mamanya, Pak. Nggak apa-apa berdarah-darah. Nggak apa-apa, Pak. Ayo ke rumah mamanya. Di mamanya nggak ada. Mamanya bapaknya cuma bilang apa? Ruth, nama saya Rudi ya, guys. Ruth, ya. Anak saya kan sering kabur. Ini yang keberapa, Ruth? Bapak mau udah lupa. Ini yang ke-21, Pak. 21 kali, Pak, kabur. Kasus berat ya, ini kasus berat ya. Yang ini lebih berat soalnya kasusnya. Dari 2018 nikah di bulan Februari, itu setahun tuh bisa 4 kali kabur. Setahun. Lagi ngaji jamaah, lagi banyak jamaah lu kayak Pak Haji gitu, lagi banyak jamaah, itu kabur. Sampai jamaah sampai bingung. Gimana lu bisa ngajarin gue agama sedangkan bini lu aja kabur? Iya. Akhirnya malu gak kita? Ibaratnya kalau untuk bahas masalah bab rumah tangga, lu gagal deh gitu. Betul, bab rumah tangga bahasanya. Padahal kalau dia tahu yang sebenarnya itu adalah udah tabiatnya dia. Oke, tapi kan orang yang nggak tahu ceritanya Ya, kan langsung vonisnya ke lakinya, suaminya dong, karena kan kepala rumah tangga nih. Betul, ilmu lilin. Ibaratnya drivernya nih. Ilmu lilin. Ke orang mah bisa nerangin, diri sendiri kena kebakar. Nah, meleleh jadi, gitu. bubarlah pengajian aku. Gara-gara itu. Segitu ramenya, sampai ke Bali kemana-mana itu rame di rumah. Rame. Ini belum ke masalah testimoni nih ya. Tapi udah ya. Testimoni camahan. Iya. Oke, 6 beres tuh kabur. Beres deh. Akhirnya pisah. Belum pisah. Karena kemarin aku dipaksa direjeng sama bapaknya suruh tanda tangan surat cerai, aku nggak mau dong. Kenapa gitu? Karena aku dijanji yang tadi, aku nggak mau nikah lagi. Karena image-nya tadi kan jelek. Nanti kalau ngajar kemana lagi, ceramah kemana lagi, dianggapnya kawin mulu nih Ustadz. Ya berarti kalau misalkan mau dipertahankan mau ngapain juga gitu? Saya yakin, kemarin juga ngomong sama Pak Haji waktu di Lebaran Idul Adha tuh, takbiran saya bilang kan di sini. Di belakang Arianti, namanya Arianti ya, istriku. Mudah-mudahan dia dengar, dia tahu. Ada surga. Allah tidak mungkin sia-sia menciptakan Arianti, menciptakan istriku. Di belakang Arianti yang bermola sikap, adat atau apapun tabiat dia, pasti ada surga buat saya. Jadi kenapa saya pertahanin? Kenapa saya nggak berani kawin lagi? Bukan nggak berani ya, boleh lihat tuh. Di WA saya banyak janda-janda yang ngelamar. Yang kemarin saya tunjukin, itu. Tapi saya tolakin, bukan tolak nggak mau ya, bukan ini gitu, bukan. Cantik-cantik, lebih cantik dari dia ada. Sampai PNS juga ada. Sampai saya cuma bilang, lagi introspeksi diri, disuruh istriku jangan macam-macam dulu. Gitu aja jawabnya. Padahal mah itu nggak ngomong kayak gitu istri mah. Istri mah malah bilang, soalnya mau kawin lagi mah, gue udah nggak peduli, gue udah bisa cari duit sendiri, bodoh amat mau haram mau halal. Yang penting gue bisa nyari duit. Pokoknya gue udah ngaku bahwa gue udah cerai sama lu, Neng. Kalau di Islam tuh cewek mah 3 kali, sunahnya. Kalau cowok walaupun bercanda, gue ceraiin lu, tuh udah sah. Gitu. Kalau cowok bercanda nih, nggak boleh sembarang-sembarang ucap. nggak boleh misalnya, lu kalau nggak nurut sama gue, lu ntar gue ceraiin lu, gue pulangin. Itu udah sah. Secara agama tuh udah sah. Iya. Tapi apalagi sampai bilang, lu selingkuh, detik ini gua talak lu atau gua ceraiin lah, itu udah Sah tuh ya. udah sah banget. Bercanda aja sah, ya. apalagi yang serius. Nah makanya saya kemarin direjeng sama bapaknya. Tahu rejeng gak sih guys? Rejeng tahu gak sih bahasa Sunda? Rejeng. Apa tuh rejeng? Dipaksa. Sama bapaknya dipaksa suruh tanda tangan. Mau dipanggilin warga-warga supaya suruh tanda tangan surat cerai. Saya bilang, Pak, apa-apaan? Saya mah masih cinta sama anak bapak, maupun tabiatnya kayak gitu juga. Kalau orang Sunda bilang ini sebutnya awet rajet. Bener nggak? 21 kali Pak kabur, tapi saya nggak pernah Pak nuntut apa-apa. Saya gituin. Kalau saya mau tuntut Pak nih, rumah bapak, dapur, segala air, tetek bengek, satelit, saya bisa tuntut. Kan banyak tuntutan kayak gitu kan. Cuman saya belum lakuin karena saya masih cinta. Sampai kapanpun, sampai mati saya tunggu anak bapak. Kalau bapak berani sampai dia kawin lagi besok dipaksa atau gimana, saya tuntut Pak. Jangan pun akhiratnya, itu urusan Allah. Dunianya Pak saya tuntut. Karena apa? Penghulu manapun gak bakal sembarangan. Harus nanya dulu, udah dicerai belum? Ada surat sepotongnya enggak? Kalau memang nikah siri atau apapun. Ada bukti lah. Nah, kalau memang nanti bapak maksain nih, si istriku dikawinin sama orang lain atau sama selingkuhannya yang di TikTok, hati-hati Pak. Iya. Saya nggak bakal dendam apapun. Saya mah punya Tuhan, punya Allah. Hati-hati, nggak bakal berkah hidupmu. Nah, jadi sampai sekarang teman-teman doain Pak Ustadz ya, karena pengen buktiin sama Allah bahwa Allah pasti ada sesuatu rahasia, ada suatu anugerah di belakang istriku. Kenapa menciptakan istriku kayak gitu? Pasti ada surga buat aku.
Oke, 6 yang sah. Yang tidak setuju. 7. 7 nggak sah, guys. Itu kok bisa nggak sah tuh juga menyelamatkan? Iya, ada yang Membantu. PSK. Iya, ada yang PSK. Nikahin PSK Iya. karena sudah Eh, tekdung. Bukan tekdung lagi, sudah ngelahirin di kamar mandi. Gimana? Dia mau pulang malu sama orang tuanya, takut anaknya dianggap. Nah, kan Kan nggak ada menjadi penyelamat. penyelamat. Nikah siri. Nikah siri, bawa Datang ke orang tuanya. datang ke orang tua ngaku bahwa itu anakku. Oke. Nih sempet ya. Ini jujur ngomong ya, sempet kayak anjrit nih Ustadz ngeri-ngeri sedap ya Kang kawin ya. Belum tahu nih ceritanya Iya. kalau emang ternyata ngawinin atau nikahin karena konsepnya membantu gitu ya. Banyak yang membantu sifatnya. Sifatnya seperti itu. Iya. Mostly Kebanyakan perawan ya. sampai PSK juga. Iya. Oke. PSK juga ya, guys. PSK juga. Oke, yang ke-7 tuh. Maksudnya Dari yang 7 yang nggak resmi ya, yang sikat siri ya, bahasanya itu kan siri ya. siri. Bukannya KUA ya. Yang satu, yang pertama PSK tadi. PSK. Yang kedua, Pembantu sama majikannya. Tekdung teralala, pulang malu. Sama gitu juga, tekdung lagi. Pak Ustadz, aku begini. Curhat lah gitu. Enggak, itu ngomongnya ke emakku. Emakku kan tukang urut. Dukun beranak dulunya. Oh, Ngomong sama emak diurut kan. Pak Raji. Pak Paraji bilang kata emak. Pak Raji. Eh, Pak Raji. Kalau orang Betawi kan di Menteng tuh, lu kenapa ini bisa melendung gitu kan? Kan lu belum punya suami yang kerja jadi pembantu di sini. Gini mak. Astagfirullah kata emak. Majikan saya Shanghai. Nah, gitulah ya, hantai. Yang kedua, Nah, itulah. yang ketiga. Yang ketiga. Apa ya, guys? Bingung saya. Ih, kok bingung? Iya. Banci lagi nih, hamil. Ya, kelas gender. Serius? Iya, dia itu ngaku cowok padahal cewek. Anjay, kena prank dong. Kenapa prank, guys? Serius? Iya. Kan tombol. Omongan gua ngepas gitu ya. Berarti kayak Pak Haji, punya keker. Enggak Oh, apa-apa, nggak kan keker. asal asbun aja, Asbun ya. asal bunyi, cuman pas Iya. aja gitu. Jadi waktu itu pernah nge-ojek online. Kita nggak sebut namanya ya. Sempet ngojol. Iya, itu di stasiun Sudirman. Terkenal namaku ojeknya. Bawa lah nih. Ya, bawa. Jadi langganan. Tampilan betina nih. Cowok. Kan aku bilang pentampilannya cowok. Tapi Udah gitu dia cerita. Gue bisa normal gak sih? Katanya. Maksudnya apa? Rudal lu nggak gaceng? Ih. Ngeliat aku emang apaan? Cowok. Aku tomboy, Oh, tomboy. Coba gue liat toket lu dong, gitu. Apaan, toket? Tete. susu. Kalau nggak tahu toket. Ada, tapi kecil. oh, nyaris rata gitu. Oh iya bener. Oh, bucinya dia berarti. Gue kira lu, sorry ya, gue kira lu boy, gue bilang gitu, katanya girl, gitu kan. Iya, gue bisa normal gak ya? Normal gimana? Gue pengen kayak cewek balik lagi. Alhamdulillah, saya bilang. Kalau memang kodratnya kan, alhamdulillah. Terus gimana? Tapi nggak ada yang mau nikah sama gue. Sama gue kalau gitu. Wih. Yuk, gue bikin normal. Tapi rambut lu panjang dulu. Gue tunggu waktu 6 bulan. Nggak pakai wig tuh? Enggak, dia kan tombol segini kerja. Ya kan, kalau pakai wig kan langsung panjang Itu makanya. Pernah gue suruh pakai wig, cantik ternyata orangnya. Atau minimal pakai hijab lah gitu kan. Iya, cantik emang bener. Oh iya. Kalau udah ini mah jadi muslim. Yang ketiga nih, Ya. membantu yang tidak normal. Yang tidak normal. Belok. Yang keempat. Lurusin. Yang keempat. Empat. Depresi. Ditinggal kawin. Gila. Udah gila. Udah ngoceh sendiri. Koslet? Oh, Udah buka baju. Udah telanjang lari. di umum. Iya. Sampai ditubruk sama orang semakin selimut. Saking telanjangnya. Udah cantik namanya. Aku nggak bisa nyebut nama. Itu ada di pengajian aku dulu. Yang keempat ya, Ya, bukan di pengajian rumahku ya. Maksudnya masih di guru-guru aku gitu. nikahin tuh. Yang Enggak, belum nikah. Guruku bilang, ada gak yang ikhlas ngobatin dia hanya dengan cara nikah? Kalau ditikah, ini anak pasti baik. Sehat lagi, normal lagi. Iya, nggak ada yang mau dong, ya gila. Datanglah nih. Ini pahlawan tanpa kesiangan, tanpa amplop. Pahlawan tanpa duit nih. Datang, aku bilang, Pak Guru, saya, lu memang tukang kawin, gitu-gitu. Ya, tapi kan niatnya baik. Bener. Ya kan? Dari dulu kan kasusnya begitu terus. Bener. Ya udah. Benar, oke. Ya kawin nggak bulan madu nggak bisa ya. Gila gimana?
Bisanya udah berapa coba? 15 hari deh, 20 hari deh, hampir sebulan baru bisa. Baru eksekusi tuh? Baru bisa eksekusi, itu juga gue taliin. Gimana? Gue ikat. Paksa dong. Iya paksa. Akhirnya apa? Normal, baik, bisa ngobrol, bisa sadar. Akhirnya sekarang malah jadi kerja di PNS. Aku nggak bisa nyebut nama PNS. Alhamdulillah, wow. Kerja PNS sekarang. Alhamdulillah sekarang Dede ini kamu 4 tuh ya, 5. 5. Ya gitu deh. Apa itu? Begitu. Malu banyak kasusnya. Kagak apa-apa, udah bongkar aja Iya. di sini. Minimal kan nanti Iya. para penonton nih yang sempet nggak penonton doang sih. Jujur kita juga begitu, Tat. Awalnya mikir, buset kagak salah nih 6 resmi 7 nggak resmi. Kan pasti mikirnya kayak doyan apa gimana sih gitu. Apa maniak, apa kelebihan, apa hyper, apa gimana sih? kayak Kan hyper manusia ya. nih kan Iya. belum tahu, belum dengar ceritanya. Iya. Makanya adanya konten ini kan Klarifikasi. bongkar klarifikasi. Ternyata mungkin sekelas Regi Alfondo aja tidak punya nyali untuk ke arah sana ya kan? Berarti imannya belum kuat. Imron kuat. Iman. Ini sih bukan karena iman sih, Imin, bukan Imron. Oke, Yang singkat kelima. cerita yang kelima nih apa ini? Yang kelima keenam itu dia sebenarnya adik kakak narkoba. Oh, narkoboy. Narkoboy. Ya, narkoboy. Ya, saya bilang, kamu bisa sadar kalau kamu saya kawin. Obatnya saya kawin. Tapi saya sering kawin sama cowok-cowok saya yang sering ngepep atau apa. Beda, itu mah lu cuman prisek. Ini harus jalur yang Nikah. agama, nikah Resmi. bener resmi. Lu baik semua. Ada ijab kabul. Ada ijab kabul, lu bakal tobat semua berdua. Alhamdulillah, tobat. Adik kakak dinikahin. Adik kakak gue nikahin. Biarin amat, mau dosa-dosa yang penting. 5, 6 tuh ya. 6. 7. 7. Ya 7 itu tadi kayak tumbal perarisan. Jadi bahasanya tuh apa ya? Dia itu pernah numbalin diri dia ke gunung. Aku nggak sebut gunungnya. Salah satu inilah tempat Tempat pemujaan. pesugihan. Dia itu pengen hilangin aura itunya supaya nggak dikejar-kejar dan anaknya 2 mati soalnya jadi tumbal. Dia harus nyari orang yang bener-bener ikhlas menggauli dia sesuai dengan ayat Al-Quran. Semuanya harus seperti bajak sawah, harus bener-bener seperti bajak sawah. Minimal 41 hari. Tiap malam. Nggak boleh alpa. Kalau main gimana? Main hajar juga. Wow. Tapi tapi nggak masuk ya walaupun main gitu ya, nggak dimasukin lah gitu. Tapi dimainin secara Ya intinya hasratnya sekwilda lah, sekitar wilayah dada. Bener, Kalau bener, main. bener. Nah itu 41 hari nggak boleh putus. Wow. Baru dia akan sembuh atau nggak dikejar-kejar sama tumbal setannya itu. Oke. Akhirnya bapaknya mohon-mohon sama aku sampai bilang apapun yang kamu pinta saya kasih. Saya bilang Pak saya ikhlas, nggak usah bayar. Yang penting nikahnya aja bayarin tuh semua. Ya udah. Makanya dipersiapkan lah ya. Persiapan. Sekarang normal malah. Wow. Malah dia pengen balik lagi saya nggak mau. Tat, sebelumnya anak mau minta maaf dulu nih Tat. Iya. Mohon maaf lahir batin nih. Jujur-jujuran aja nih. Begitu denger saya tukang kawin Pak Haji. 6 resmi, 7 enggak resmi. Kan belum ada obrolan klarifikasi bahwa ya namanya manusia langsung mikirnya kan jelek dulu nih. Walaupun sifat 18 lagi di pelan-pelan dibuang ya kan, cuman 6 resmi 7 enggak resmi 13 hobi kawin. Ya kan? Tapi setelah dengar cerita ini, ya itu tadi. Mungkin yang nonton juga saya rasa nggak akan berani lah. Masa sih nggak berani guys? Nggak punya Ayo lah jiwa-jiwa penolong. Ini kan jatuhnya menolong ya gitu. Karena di situasi siapa juga yang mau bantuin, yang berbuat siapa yang tanggung. Yang berbuat siapa yang tanggung jawab siapa ya kan? Ibaratnya begitu. Luar biasa. Oke, ada lagi Tat. Ya inilah karmanya sekarang. Saya lagi menjalani karma kehidupan saya kalau dalam agama Buddha. Adalah karma dalam Islam. Itu dalam pada Buddha. Iya. Tapi kalau dalam Islam ada ajab. Ina ajab bila sadid tidak bersyukur sayanya. Ya, mungkin lebih ke arah anugerah. Nah, betul kata Pak Haji. Udah kata anugerah. Ibaratnya Lagi diuji coba sama Allah, jangan kawin lagi. Karena kan janjinya nggak boleh kawin lagi, nggak mau kawin lagi. Akhirnya istri Nikah kabur. lagi. Iya, nggak mau nikah lagi kan?
istri kabur sekarang, kan sekarang dites sama Tuhan nih, bener gak ucapan lo nih? Gue bikin kabur bini lo lama nih. Walaupun banyak di sana janda-janda nge-WA ya. Nah itu deh WA tuh deh handphone, Ya kan? pegang aja. Kode keras nih. Kode keras, bukan kode keras lagi. Udah bilang, saya yang modalin. Anjay. Pak Ustadz, kalau mau saya modalin, tapi anak saya satu udah gede, umur 10 tahun. Mau nggak apa-apa, kerja lu apa, PNS. Cakep nggak? Warna bening mukanya juga, aduh. Glowing. 175 tingginya. Wadidaw. Gue sih kalau ciuman kayaknya jingke deh gini. Nah, jadi itu aja guys, kita testimoni. Aku ada testimoni tentang Centong. 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 Testimoni itu aja deh. Apa? Yang camahan, langsung kayak gendam. Apa itu? Punya Pak Haji. Camahan yang kemarin cewek kenalan. Jadi gini guys, aku kan lagi ada masalah dengan istri sekarang kan, kabur. Kata orang tua, lagi kalau sakit cewek obatnya cewek. Oke, Betul kan? Akhirnya teman-teman aku pada ngajak nganjang ke rumah cewek, ngapel. Ngapel lah ke rumah janda. Jandanya belum punya anak. Udah Janda gitu. kembang nih ya. Janda kembang deh. Malam pertama biasa ilmu camahan, tapi yang punya Pak Haji yang dipakai. Pengen tahu nih sedahsyat apa. Oke, dapat set. Bapaknya dapat, emaknya dapat. Malam kedua camah lagi, biar oke kan. Pengen tahu nih. Bisa gak nih kayak gendam? Saya selaman langsung, dek, Neng, ke Pemda yuk. Sekarang malam minggu enak nih. Pemda banyak inian nih, Pemda alun-alun. Tiga Raksa nih? Iya, alun-alun situ. Ya. Iya, Makan-makan jagong atau apa. Ayo. Langsung hayu. Emaknya bapaknya, ya udah sono. Bu, nanti kalau kemalaman gimana? Nggak apa-apa. Kan biasanya kalau anak orang kan baru kenal, 2 malam bilangnya jangan terlalu malam ya. Kan baru kenal. Ini mah nggak apa-apa. Udah gede ini. Udah jadi janda ini kali gitu kali. Udah gitu aku bawa bodyguardku di belakang. Bro, turun bro. Ente jangan ikut, ente pulang. Siap mas bro, udah gitu. Kasih duit lah, sogok. Nanti gua pulang, lu tunggu lagi sini di konter aku yang satu tuh yang belum bangkrut. Dan nanti tunggu ya jam 12-an, jam 11 ya. Aku jalan ke dia ke Pemda. Sampai sono, HP buka semua. Set deh. Apa dibilang? Gerah ya, AC mobilnya nggak ada ininya ya, anginnya ya. Ada Neng, gue pulin sampai 4. Gerah dibilang buka. Gue bilang gue videoin deh. Aku ingat jinah ini. Ini kalau nggak jinah enak nih. Kata Pak Haji main pentil-pentil nih. Menen nih. Berhubung jinah, aduh, jinah kecil, jinah sedang, jinah besar. Kan ditolak dosa tuh. Rezeki emang. Betul pilihan yang sulit ini. Di satu sisi rezeki dari Allah, suruh nikmatin. Di satu sisi kata Allah, abis lu nikmatin lu kena dosa. Kan gitu. Nah, kelar gitu ya. Kelar gak tuh? Ya kan? Taubatnya nggak bisa 40 hari kan? Dirajam 100 kali harus mati. Aduh, nggak mau saya. Jadi, say thank you nih ya. Hah? Say thank you ya. Maksa! Sampai dibilang, punya aku udah mulai basah. Mampus nggak lu ya kan? Aduh, kan gua nggak kasih apa-apa, Neng. Nggak tahu, lihat nggak kuat gara-gara tadi. Megang apaan sih, salaman? Enggak, gue bilang nggak ngapa-ngapain. Tangan gue lihat nih, bau-bau misik tuh, bau orang-orang apa? Ustad tuh, minyak wangi inian kan, Ustad mah. Dia bilang, aduh kok gini ya, kayak gini. Ingat, oh iya Pak Haji pernah bilang penawarnya. Pakai lagi penawarnya, set, dibalik. Ternyata dibalik guys. Kan selalu selaman kan begini. Nah kalau buat ngelunturin, gini. Saya ke muka dia. Luntur, atau misalnya sembuh, gitu. Terserah kita ngomongnya. Lu dalam hati? Dalam hati dong. Enggak deh, ada di videonya ada suaranya, kalau nggak salah. Sembuh gitu kan. Dia bilang gini, apaan sih ngomong apaan sih gitu. Enggak, ngomong apaan. Tahu-tahu, kok aku buka baju? Ya mau perkosa aku ya. Mau perkosa aku ya. Wah, hipnotis aku ya. Di situ baru aku. Enggak, lu yang buka sendiri nih, video gue ada, gue buka ada saksinya, ada video gue lo. Wah, mesum. Waduh. Nih cewek sosok mesum ya kan. Nggak mau disikat aja lu bilang mesum dia. Tapi bener sih, itu kayaknya digendam deh. Iya. Itu gendam udah. Wow. Mana nggak sadar dia. Sampai pulang ke rumah, marah besar. Besoknya aku sidang sama emak bapaknya. Sidang sama emak bapaknya. Ada bukti kan? Makanya aku tunjukin, nih Bu. Buktinya. Untuk iseng record ya, coba videonya lihat dong. Aduh jangan. Aduh jangan. Ya kan? Tuh, penonton aja. Mau. Ntar. WA aja sama Agi. Ntar gue kasih yang link 3 menit. 3 menit durasi 30 menit. Kan biasa suka gitu sekarang ya video-video. Berapa menit? EGP.
EGP sekarang mah sifatnya ya yang katanya viral-viral artis tuh sekian Aduh. detik gitu kan ya. Ah ini ada yang 3 menit, ada 3 menit ada. Ada lagi nggak, Tat? Ini sekarang nih yang saya manjur banget nih. Apa nih guys? Mau 1 jam aja nih video ya kan? Iya. Heeh. Nih guys, nih centong nih. Dapat lagi baru nih dari kalau ini langsung dari tangannya Pak Haji nih kemarin waktu malam takbiran. Iya. Karena Pak Haji selalu megang ini terus kan. Wah, ini ada karomah nih kan. Air minumnya aja kita sering minum kan ya. Apalagi bekas centongnya langsung rayu Pak Haji buat saya aja itu. Iya deh nih. Wah, pakai di rumah. Sehari 2 hari nggak manjur emang. Heeh. Pas kesini-sininya kita ternyata jangan musrik ke sini, baik Betul, itulah betul. bahaya. Betul. Ini hanya gimmick ternyata. Gimmick Makanya emang. kita hilangin rasa minta tolong ke centongnya. Nah, kebanyakan yang nonton tuh mikirnya, hah? Centong bisa manggil duit? Nah, itu salah, guys. Hah? Musyrik nanti, Centong guys. bisa nyembuhin? Kagak begitu Bukan konsepnya, gitu. Bos. Konsep hakikatnya gini, guys. Ya Allah, dengan karomah wasilahnya centong ini yang diberikan diijazahkan oleh guru saya Pak Haji Dwi Susanto, saya minta ya Allah supaya balik ini uang-uang yang saya belanjakan kemarin. Begitu, guys. Jadi wasilah. Jadi apa bedanya centong sama obat? Sekarang kalau lo bilang ini centong musrik, ya kan? Obat juga musrik, Bos. Lo Betul. datang ke dokter, lo percaya sama obat itu bahwa obat itu bisa nyembuhin, musrik. Betul, Bang. Iya kan? Betul banget. Hakikatnya obat itu hanya syariat yang menyembuhkan. Allah bukan obat, bukan dokter. Mereka berdua ini perantara. Iya. Iya kan? Betul. Terus sama bedanya apa kalau ke kiai dapat air? Iya. Ya kalau lo percaya sama air itu, air ini Oh, bisa penglaris, bisa ngeramein dagangan, bisa nyembuhin. bisa nyembuhin. Oh, ya. Opang sakit kita lewat air ini. Musik juga walaupun Ya, pakai air kan. betul. Jadi karena ini buat manggil duit, ya kan fungsinya banyak, bisa nyembuhin juga. Tuh, saya backshare aja nih. Backshare saya dari 2016. Kemarin dengan ini, alhamdulillah cuma seminggu baik. Kan? Udah nggak backshare lagi. Jadi tetap kita berdoanya ke Allah, ya Allah. Mintanya ke Allah. Lewat centong ini engkau berikan aku kesembuhan. Sembuh, Ya. sembuh, yakin sembuh, pasti sembuh. Alhamdulillah sembuh. Kan Betul. gitu. Kalau misal memang minta dalil, ini kan backgroundnya Ustadz. Kalau minta dalil, ada dalilnya, ada yang namanya di surat Al-Quran itu ya. Kalian cari saja sendiri kalau dikasih tahu nama suratnya keenakan nantinya. Cari namanya Allah menyuruh kalian mencari wasilah kemana aja. Nah, wasilah bener. Ini namanya wasilah. Jadi wasilah itu bisa ke guru, bisa ke orang tua, ke makam keramat, kemana aja itu namanya wasilah. Lewat air, lewat hujan, lewat tumbuhan, lewat makanan, itu wasilah. Kalian pengen sehat harus makan. Betul. Wasilahnya berarti makanan kan? Makanan. Kalau ente nggak makan nggak bakal sehat-sehat, mati. Jadi kalau kata Pak Haji saya ada sakit apa nih? Misalkan gatel-gatel, ya udah lo tinggal centongin aja. Mau sembuh apa mau kambuh? Sembuh. Kalau mau kambuh ya kambuh. Makanya kenapa ini masih banyak nasi Kenapa itu? Nah ini ternyata dikasih lagi bocoran sama Pak Haji Marco. Kata Pak Haji Marco, Tat kalau pengen lebih manjur ini Dipakai. centong, setiap habis make ente taruh di tempat nasi buat nyentong nasi kalau mau makan. Oh. Nanti kalau mau dipakai lagi buat ngerok penyakit, buat ngerok uang atau ngerok inian ya, yang semalam nih ngerok ATM ini kan banyak nasi nih. Saya mikir sama dia tuh, Cak, kita harus nyari duit lagi buat ongkos kita naik motor beli bensin 50.000 gitu kan ke sini kan. Harus masuk ke ATM nih, Cak. Pakai aja centong, Pak. Tapi banyak nasinya. Dikerok tuh nasi nih tuh, masih banyak nasinya tuh. Kerok nasi, udah kerok aja ke ATM. Masuk ya uang, besok mau ke RDAE gitu kan. RDAE? RDAE, iya gitu. Oke. RDAE lagi salah. Udah gitu, gini-gini aja. Tapi ternyata ada psikologi yang harus kita mainkan, Apa itu? namanya visualisasi. Oke. Jadi nggak cuman gerok ngehayal yang jorok, bukan. Tapi tetap harus ada bayangan uang masuk tiba-tiba. Oh, ada yang transfer. sugesti, kita memvisualkan bahwa seolah lagi ada uang. Ada uang yang masuk, tahu-tahu ada nge-WA kita. Bener, lihat malam jam berapa tuh Om Jaka ngasih 700.000. Langsung jam 7 habis isya kita kerok, malam itu juga masuk ATM. Wow. Langsung ada ongkos ke sini. 700.000 malah dikasih. Mintanya 50.000 buat bensin, 700.000 dikasih. Alhamdulillah. Jadi testimoni hari ini banyak, tapi saya sedikit dulu karena waktu ya durasi. Iya, ini udah sejam Udah 1 jam lebih. Jadi teman-teman jangan sampai kita tertipu daya oleh bisikan setan. Iya. Diwaswisu fisudurinas. Kalau kita kesini niatin karena Allah, benar kata Pak Haji. Ilmu Pak Haji di nomor 2 dan 3 kan. Betul. Nomor 1 adalah ilmu Allah. Allah. Ilmu Allah apa aja?
sholat jangan ditinggalin, ya, sholat wajib, sholat yang qobliyah badiah, ya, sholat tahajud, semua yang Allah senengin dalam ibadah itu. Apa sih yang Allah pengen? Misalnya kita wudhu, anak yatim kita usap, semua itu yang Allah senengin semua. Lakuin, kerjain. Kalau bisa jangan putus wudhu nih kayak saya, insya Allah. Wudhu jangan putus kalau bisa. Jangan sampai batal gitu. Jangan sampai batal. Wudhu lagi. Lebih bagus auranya juga. Nah, jadi buat temen-temen, balik lagi kalau bilang itu centong musyrik, ya udah air yang udah didoain, yang dikasih dari ustadz atau kiai harus paket ya. Ini kita levelin Pak Haji, dokter, kiai, ya itu kan penyembuh, tukang nyembuhin lah, tukang wasilahnya ya, gitu, yang pakarnya gitu kan. Nah, Pak Haji pakai centong, pakai ilmu kearifan lokal, CD, pakai apa lagi gitu kan. Dokter pakai obat, ya kan. Ustadz atau kiai pakai air putih, medianya keseringan gitu kan. Nah, pokoknya kalian mikirnya ke situ aja. Kalau misalkan kalian memusrikan atau menganehkan atau nggak masuk akal atau nyeleneh atau segala macam, emang nyeleneh, emang nggak masuk akal, tapi manjur. Cuman semuanya tuh hakikatnya balik lagi ke Allah. Allah yang maha memberikan kesembuhan itu gitu. Tapi bedanya di RDAY kan ada kata pasti, yakin, bisa, yakin pasti bisa. Gitu. Makanya kenapa cepat banget itu datang, masuk, ucapan adalah doa. Pasti masuk, pasti cair, pasti sembuh. Bukan semoga, insya Allah, mudah-mudahan, enggak kan? Ya. Gitu. Ada lagi Tat yang mau disampaikan kepada para penonton, Tat? Terakhir aja dah. Apa? Hanya pesan aja, dahulukan Allah aja. Karena apa? Semua tergantung Allah. Semua seizin Allah. Saya juga kesini tadi niatnya mau AIUEO, dan saya diselamatkan juga sama Allah dalam kendaraan motor yang harusnya dari 3 Raksa ke sini ini saya 3 jam atau 2 jam setengah. Ini anehnya saya cuma 45 menit. Oh, yang bener. Nah, bingung kan? Kagak sih. Nah, naik motor yang biasanya dari 3 Raksa, kalian tahu 3 Raksa ya? 3 Raksa Pemda. Tahu. Ke sini ke Ciampea nih lewat Lewiliang, lewat Tenjok, lewat Jasinga, lewat Lewiliang, terus ke sini itu saya cuma 40 menit atau 45 menit. Wow. Aneh kan? Karena apa doanya? Itu tadi. Minta seizin Allah, saya mau ke anak yatim, saya mau bertemu dengan pimpinannya dan saudara-saudara saya yang di sana untuk silaturahmi dan memohon kepada Allah supaya hajat saya dikabul. Amin. Ternyata ya Allah mudahkan. Mudahkan karena di Al-Asmaul Husna ada yang kata Allah bilang didahulukan. Tolong ya Allah dahulukan dulu semua keinginan saya hari ini. Ternyata betul. Terjadilah terdahulukan semua. 40 menit. 40. Naik karpet. Gak masuk akal tapi mungkin sih. Gitu. Saya debat sama anak saya. Iya Pak tadi kan pas mau jalan lihat jam dulu. Lihat Cak, jam segini kita jalan. Jam berapa jalan dari rumah tadi? Tadi itu saya sholat duha dulu. Sholat duha seperti biasa lah ya. Sholat duha, wiridan lah, kalau ustadz banyak wirid lah ya. Wirid. Camahin anak dulu. Camahin dulu. Camahin. Udah oke lah dia. Camahin. Cak, berangkat. Jam berapa ya? Jam 9 lewat sekian. Hitungan Jawa, kejawennya kita lihat dulu. Rezeki Cak, bagus buat kita. Nggak cilaka, nggak naas, nggak sial. Yuk berangkat. Sampai sini, jam 10 kurang 5. 40 menit, 25 menit. Oke. Nah, gitu aja. Dahulukan Allah dulu ya. Dahulukan dulu Allah, baru kita. Dan lebih ke arah bikin takjub Allah sih kalau bisa. Nah, betul. Gitu ya. Setuju. Takjubin dulu Allah. Apa aja terserah. Bener. Kayak ibadah, kayak walaupun kata Pak Haji, sholat, ngaji mah memang buat kita. Kewajiban. Tapi ternyata Allah juga ada senang di situ. Karena apa? Kita tambahin soalnya. Iya. Rakaatnya yang harusnya 2 rakaat duha, kita tambah jadi 12 rakaat. 20 rakaat. Pokoknya tambahin terus, tapi jangan terpaksa. Betul dong. Harus dengan senang. Tapi kalau level belajar nggak apa-apa kali terpaksa ya? Oh, harus. Nggak apa ya? Biar terbiasa. Biar akhirnya tersadar bahwa ternyata kayaknya ngapain gue juga terpaksa ya, rugi amat. Betul lah, nanti ke situ bener kata Pak Haji. Pak Haji sengaja bikin orang terpaksa, ternyata nanti kesadaran dia tumbuh kembali. Nah, Kesadarannya. Jadi Pak Haji tuh hebat, ngerayu kita, memaksakan diri. Ternyata itu buat doktrin kesadaran kita. makanya Pak Haji kenapa paksain bos, paksain.
yakinin gitu. Makanya kalau lihat orang guys, undur makilah wala tanjun man kola. Jangan lihat casingnya, tapi lihatlah pahaji hatinya dan kolbunya. Iya, benar. Ya udah gini Tat, intinya tuh kalau memang RDAY tidak baik, pasti kan banyak yang nggak kabul gitu kan, Iya. dan nggak besar juga RDAY. Betul, Bang. Anak yatimnya pasti sedikit gitu. Betul, Bang. Tapi kan terbukti ya, Betul bang. RDAY ini memang luar biasa. Banyak yang kabul, anak yatimnya banyak, ya kan. Tamunya juga semakin banyak yang mencari Allah sekarang. Setelah sebelumnya pada mencari manusia. Dosa mah bukan kata manusia pak. Pahala surga bukan kata orang. Tapi kata Allah. Itu dia. Kalau kata orang seluruh dunia bilang katanya ini sesat, kata orang bilang katanya ini bakal ke neraka, tapi kalau kata Allah surga mau ngomong apa? Nah, Allahumma akfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika man syifa. Ya Allah berikan saya rezeki, mau halal ke mau haram ke, yang penting bersih di hadapan Allah. dan Allah punya hak prerogatif. Betul. Ya, Kalau kata orang bilang haram tuh ke situ, itu kata orang kan. Kalau kata Allah bilang bersih gimana? Ya intinya mah lakum dinikum waliyadin. Ah, betul kan. Yang non muslim aja ke sini ya enggak? Yang non muslim aja ke sini percaya loh dengan ilmu Masa yang agama. muslim masih nggak mau ke sini? Ya itu sih urusanmu ya. Oke. Yaudah guys, sekian dulu videonya ya. Pokoknya yang positifnya silakan diambil, yang negatifnya nggak ada sih. Emang nggak ada di mana ada negatif. Mau gimana negatif ya kan? Bingung kita. Yang nonton aja juga positif semua. Yaudah guys. Suruh komen, yang kalau nggak puas suruh komen mah Egi. Nah, Egi yang jawab. Ah enggak ah, malas ah. Ini komennya Yang pada kawin. gimana kawin? Kan dari kemarin orang nyangkanya Iya. pengen ngikutin kawin nggak apa-apa kan pahala. Jangan Sampai lah. tahu Jangan. ada janda-janda yang jangan butuh. ragu-ragu maksudnya. Egi mau tuh butuh kehangatan. Enggak. Ya udah guys, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa mampir juga ke RDAY TV ya. Follow juga TikTok, Instagram, snack videonya RDAY yang official ya. Pokoknya linknya tuh ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih banyak sudah nonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.